Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat menegaskan hanya ada satu matahari di dalam Partai Demokrat. Pernyataan SBY juga diikuti dukungan terhadap pemimpinan AHY dan kader Demokrat yang dinilai sudah on the track. Di sisi lain belakangan kisruh di Demokrat Jawa Timur pasca penunjukan Emil Dardak sebagai Ketua DPD yang mendapat penolakan menjadi sorotan. Apakah pernyataan SBY itu juga menyikapi dinamika yang terjadi di internal Partai Berlambang Mercy? Apa sebetulnya maksud dari pernyataan hanya ada satu matahari di dalam Partai Demokrat? Kita akan elaborasikan lebih jauh bersama dengan Bang Syarif Hasan, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat. Bang Syarif, selamat malam, apa kabar? Ya, selamat malam Mas Adi, gimana kabar? Ya, Reinhardt di studio Bang Syarif. Mas Adi, ya. Oke, dan juga ada Bang Adi Prayitno baru, ini Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, pengamat politik. Bang Adi, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Reinhardt. Sehat, alhamdulillah. Ya, baik Bang Syarif, ini kita mau langsung mengelaborasikan dari pernyataan Pak SBY kemarin. Hampir 2 tahun Pak SBY jarang ikut mengomentari dinamika politik, tapi kemarin juga langsung menegaskan bahwa hanya ada satu matahari di dalam Partai Demokrat. Memang selama ini ada berapa matahari kira-kira, dan mengapa kemudian ini pernyataan ini muncul dari Pak SBY? Jadi ingin saya tegaskan bahwa Pak SBY sekarang sebagai Ketua Majelis Tinggi, memang sebagai Ketua Majelis Tinggi itu tidak aktif sehari-hari dan hanya memiliki tugas-tugas tertentu. Dan sehari-hari adalah Ketua Umum yang terpilih, yaitu Mas AHY. Dan di bawah kepemimpinan Mas AHY sekarang ini Partai Demokrat sangat luar biasa perubahannya, elektabilitasnya semakin baik, kemudian kekompakan di antara pengurus dan kader juga semakin bagus. Bahwa kemarin Pak SBY memberikan suatu statement bahwa hanya ada satu matahari, itu hanya memperkuat bahwa apa yang dilakukan oleh Mas AHY sekarang itu sudah on the track, seperti yang disampaikan oleh Pak SBY. Dan karena ini sudah semakin bagus, maka beliau memperkuat, mengingatkan kembali. Ya, jadi itu hanya semata-mata ingin memperkuat organisasi kepemimpinan dari Mas AHY. Dan tentunya Pak SBY selama 2 tahun terakhir memang tidak aktif dalam keseharian. Itu disebabkan karena memang kepemimpinan Partai Demokrat sekarang itu sudah full di tangan Ketua Umum yang baru, yaitu Mas AHY. Pak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi itu hanya pada momen-momen tertentu saja memberikan statement atau memberikan nasihat. Nah, kemunculan Pak SBY kemarin itu timingnya sangat tepat. Pertama karena kerinduan masyarakat terhadap sosok SBY. Yang kedua, kader itu sangat rindu terhadap ingin berkomunikasi dan ingin bersilaturahmi dengan Pak SBY, sehingga momen buka bersama kemarin itu yang sekaligus adalah kontemplasi Partai Demokrat itu adalah momen yang paling bagus untuk bersilaturahmi sekaligus memperkuat organisasi ini, organisasi politik ini untuk pemilu 2024 yang akan datang. Bang Syarif, kalau memang sudah on the track, elektabilitas juga sudah bagus, untuk apa kemudian Pak SBY perlu memperkuat kembali pernyataan bahwa hanya ada satu matahari di Partai Demokrat? Apakah ini juga merespon gejolak yang terjadi misalnya di Jawa Timur kah? Atau selama ini memang masih ada ketergantungan secara politik terhadap sosok dari SBY itu sendiri? Pertama karena memang kader itu sangat mengidolakan sosok SBY, karena kepemimpinan beliau juga sebagai founder daripada Partai Demokrat, dan rakyat selalu mempertanyakan kerinduan atas sosok SBY. Begitupun dengan kader, sehingga pada momen-momen yang sangat penting itu para kader ya itu sangat menginginkan agar beliau itu tampil, paling tidak memberikan suatu kontemplasi lah ya, ataupun
penguatan organisasi partai politik ini. Jadi semata-mata karena penguatan saja. Dan bahwa ada gejala di mana di Jawa Timur itu adalah bagian kecil dari proses yang sebenarnya tidak perlu terjadi karena itu sudah dilakukan sesuai dengan ADART Partai Demokrat bahwa setiap musda yang memiliki suara terpilih 1 sampai nomor urut 2 itu dibawa ke pusat, ke DPP dan dilakukan lagi fit and proper test. Jadi proses yang terjadi yang di Jawa Timur itu adalah bagian daripada proses demokrasi yang sebenarnya mereka mungkin ada yang belum tahu bahwa pemilihan kepemimpinan itu tidak final di Musda, tetapi harus dibawa ke Jakarta sesuai dengan ADART Partai Demokrat. Pada saatnya nanti akan melebur seperti dengan di daerah-daerah lain. Jadi ini adalah bagian kecil daripada dinamika partai politik. Oke. Jadi apa yang ingin Pak SBY sampaikan adalah untuk menguatkan kembali organisasi Partai Demokrat. Bang Adi Praitno, Anda melihat hal yang sama bahwa dari luar, apakah Anda melihat bahwa pernyataan itu memang dimaksudkan untuk memperkuat organisasi yang dipimpin oleh Mas AHY, atau Anda membaca ada maksud tertentu, maksud yang lain yang bisa kemudian kita tangkap atau publik berspekulasi dari pernyataan Pak SBY itu? Ya, baik Renhat, saya justru berbeda dengan Bang Syarif ya. Kalau Pak SBY sebagai upaya untuk meneguhkan pada terhadap itu bahasanya Bang, saya itu agak karena SBY tampil ke publik itu pasti ada sesuatu yang urgen, ada yang tentu menyangkal soliditas ya. Kalau kita rumor informasi tongkrong ini dari faksi internal ya sebenarnya sudah ya gitu ya, kubu A, kubu IBAN. Kemudian sebenarnya kita rekamnya soal itu. Oke. Titik baik. Ketika Almus dan sejumlah titik. Oke. Bang Adi Praitno, maaf saya harus potong, dan juga Bang Syarif karena tampaknya ada gangguan komunikasi. Kita break terlebih dahulu sambil diperbaiki. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, tadi terputus Bang Adi Praitno, mungkin bisa diulangi kembali apa pandangan Anda dari pernyataan Pak SBY ini. Anda sepakat bahwa dengan Bang Syarif bahwa ini untuk memperkuat organisasi Partai Demokrat, atau ada bacaan yang lain? Kalau saya justru membaca sebaliknya ya. Ada sejak lama sebenarnya kalau gosip yang berhembus di level publik itu sebenarnya di Demokrat itu ada dua matahari kembar ya. Ada AHY dan ada Ibas. Dua faksi dalam tanda kutip yang sebenarnya selama ini berada di bawah permukaan dan tidak terlampau mencuat gitu ya. Tapi ketika AHY menjadi ketua umum, soal struktur dan komposisi di DPP itu juga menjadi persoalan karena ada sejumlah misalnya pengurus-pengurus lama merasa tidak diakomodasi, maka titik kulminasinya adalah soal pemilihan ketua DPD di sejumlah daerah yang itu menimbulkan sedikit gejolak ya. Terpilih di Musda tapi kemudian diganti oleh penunjukan ketua umum. AHY dalam konteks ini tentu saja. Maka saya kira kalau membaca konteks pernyataan Pak SBY itu kan tidak lahir dalam ruang kampanye. Tapi didasarkan pada soal hari kembar, kebetulan dua kubu yang diwakili oleh dua anak Pak SBY yang sebenarnya titik kulminasinya pada pemilihan sejumlah ketua DPD yang sebenarnya mengalami kekisruhan itu. SBY adalah politisi. Saya kira insting politiknya tajam ya. Maka ketika ada gejolak-gejolak internal yang sudah mulai bermunculan di berbagai tempat, tentu tidak kondusif bagi Partai Demokrat menuju jalan panjang 2024. Penegasan SBY bahwa di Demokrat hanya ada satu matahari, itu menunjukkan ada kegelisahan di tubuh Demokrat dalam konteks ini adalah SBY, supaya tidak ada faksionalisasi yang kemudian semakin mengeras antara misalnya nih kubu Ibas ataupun kubu AHY. Munculnya SBY kemudian tampil ke publik itu tidak lepas dari sebagai upaya untuk menengahi
supaya faksionalisasi ini tidak kemudian terus meruncing. Karena ini tentu tidak bagus ya suasana batinnya di Demokrat yang kata Bang Syarif tadi itu leading ya, elektabilitasnya bagus dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sebenarnya ini adalah soal faksionalisasi di tubuh Demokrat yang sebenarnya lama ada. Andai Pak SBY itu tidak tampil ke publik ngomong soal ada satu matahari, tentu publik tidak akan ingat soal ada matahari kembar di dalam sebenarnya. Yang kebetulan diwakili oleh dua putra terbaik SBY ya, Mas Ibas ataupun Mas AHY. Jadi itu sebenarnya kalau yang ditangkap oleh publik melalui gosip-gosip jalanan ya, Renat. Kalaupun toh salah bacaan-bacaan ini, tapi saya membaca apa yang disampaikan oleh Pak SBY itu tidak lahir dalam ruang hampa, tapi sangat terkait dengan dinamika politik. Bahkan ada ungkapan-ungkapan misalnya kalau di DPR itu mayoritas itu penguasanya adalah Mas Ibas sebagai pimpinan fraksi. Kalau di DPP itu penguasanya AHY. Jadi dua faksi yang sebenarnya saat ini sedang bertarung ya untuk mempengaruhi konstelasi untuk menuju 2024. Makanya butuh penengah SBY memberikan ceramah, memberikan kontemplasi bahwa pentingnya mendapatkan barisan bagi Demokrat, tentu menyongsong kebersamaan untuk 2024. Maka itu yang saya sebut tadi, kalau sudah Pak SBY bicara, menyampaikan sesuatu, pasti ada sesuatu yang genting di negara ini, termasuk soal soliditas Partai Demokrat itu. Oke, artinya Anda melihat bahwa Pak SBY kali ini turun gunung lagi nih, Bang Adi Praitno, untuk melakukan konsolidasi internal partainya lagi? Ya, karena Pak SBY ini kan jarang bicara ke publik. Kali bicara tentu pasti terkait dengan hal yang penting. Misalnya, jika ada isu soal begal Partai Demokrat beberapa waktu yang lalu, dia tampil. Ini juga tampil misalnya Pak SBY terkait dengan ada satu matahari misalnya di Partai Demokrat. Itu kan menegaskan tidak ada loyalitas lain kepada siapapun kecuali kepada AHY sebagai ketua umum. Makanya di situ kemudian Reinhardt, publik menduga-duga jangan-jangan memang Partai Demokrat selama ini loyalitasnya jangan-jangan bukan hanya kepada AHY, tapi ada sejumlah figur kunci lainnya yang kemudian di mana kader Demokrat yang lainnya sami'na wa ta'na dan patuh. Siapa sosoknya? Mas Ibas di situ disebut-sebut ya, sebagai orang yang cukup berpengaruh di internal Partai Demokrat, khususnya Partai Demokrat yang ada di Senayan. Mereka anggota dewan ya, yang kemudian di mana loyalitasnya cukup luar biasa kepada Mas Ibas. Itu yang saya sebut. Jadi sebenarnya selama ini hanya berada di bawah permukaan. Tapi ketika ada kekisruhan pemilihan ketua DPD di berbagai tempat, ini kan semacam titik kulminasi. Betapa kekuatan politik antara kubu Ibas ataupun kubu AHY semakin menguat. Karena ada sosok yang misalnya terang-terangan terpilih sebagai ketua DPD, versi Musda dipilih secara demokratis, tiba-tiba digagalkan kemenangannya, ditunjuk langsung oleh AHY sebagai ketua umum. Menurut Bang Syarif itu sudah sesuai dengan mekanisme demokrasi, tapi publik melihat dari jauh tidak sesederhana itu. Ada persoalan-persoalan politik akomodasi yang sebenarnya diupayakan supaya pengkubuan di internal itu tidak terjadi dan tidak tercium oleh publik. Tapi sayangnya Reinhardt ngomong ini sehingga publik dari jauh meraba-raba apa yang sebenarnya terjadi. Andai Pak SBY tidak ngomong ini, mungkin publik tidak akan tahu bahwa sebenarnya ada banyak matahari. Baik, ya, Bang Syarif, logika yang digunakan oleh Bang Adi Praitno juga mungkin juga banyak dibaca oleh pihak di luar ya, bahwa ada matahari kembar, ada friksi-friksi, sehingga harus ada muncul sebuah ultimatum, sebuah peringatan, wanti-wanti dari seorang SBY bahwa hanya ada satu matahari di dalam Partai Demokrat. Ya, apa yang disampaikan oleh Mas Adi Praitno ini adalah sesuatu yang ketidakmengertian tentang faktor internal Partai Demokrat. Perlu saya sampaikan bahwa memang betul di Senayan itu ketua fraksinya adalah Mas Ibas. Dan semuanya diatur, dikontrol, dan dimanage oleh Mas Ibas. Itu de jure dan de facto-nya demikian. Sebuah fraksi juga demikian. Tetapi yang pasti pertanggung jawabnya ke DPP, karena memang sesuai dengan ADRT bahwa fraksi itu adalah perpanjangan dari DPP. Nah, tetapi secara internal di fraksi itu dikontrol langsung penuh oleh ketua fraksi. Jadi sesuatu hal yang berbeda. Nah, kalau di DPP itu jelas secara sesuai dengan Kongres kelima Partai Demokrat, memang yang terpilih secara aklamasi adalah Mas AHY. Jadi ini dua
lembaga, satu adalah lembaga di fraksi dan satu organisasi partai politik, tentu hal yang berbeda. Jangan diartikan itu adalah dua kubu yang berbeda, dua faksi. Saya pikir sangat keliru dan semua partai juga demikian. Nah, begitupun juga dengan proses dinamika di partai, di mana di pemilihan DPD. Perlu ingin saya jelaskan bahwa proses musda yang di daerah tidak ada ketua DPD terpilih di daerah. Yang ada adalah musyawarah daerah untuk memilih suara-suara siapa yang terbanyak pertama dan siapa yang terbanyak kedua. Nah, memang di dalam anggaran dasar Partai Demokrat itu berbeda dengan anggaran dasar sebelumnya. Nah, sekarang ini hasil dari Kongres 2020, anggaran dasar secara eksplisit menyatakan bahwa hasil dari musda, dua besar yang terpilih, itu dibawa ke pusat untuk dilakukan fit and proper test. Nah, inilah yang memang masyarakat mungkin tidak tahu, sehingga timbul persepsi yang disampaikan oleh Mas Adi tersebut. Nah, tentu ada gejala dinamika, ada timbul dinamika yang ada di daerah yang pendukung yang mendapatkan suara nomor 1 ternyata tidak terpilih. Tentu ada dinamika, dan saya pikir itu hal yang biasa dalam setiap proses demokrasi pemilihan. Jadi memang ini adalah mekanisme yang terbaru untuk bagaimana membentuk agar organisasi partai politik itu adalah satu komando. Tidak terjadi apa yang diputuskan di tingkat pusat itu kemudian tidak dilakukan di tingkat daerah. Jadi lagi-lagi ini adalah ingin tujuannya adalah solidaritas dan persatuan dan kesatuan partai yang kita bangun. Nah, tujuannya adalah ya di pemilu 2024 nanti. Saya pikir itu. Jadi saya memberikan satu informasi bahwa mungkin mekanisme ini belum disadari atau belum dimaklumi, belum dipahami oleh pengamat termasuk Mas Adi dan masyarakat. Tetapi nggak apa-apa karena ini adalah proses dinamika yang terbuka kepada masyarakat. Nah, pada saatnya nanti saya pikir masyarakat akan tahu bahwa inilah proses yang sebenarnya. Karena kita tahu juga kalau di musda kan banyak proses dinamika yang tidak berjalan sesuai dengan aturan organisasi, dan itulah yang dicegah oleh DPP pusat, sehingga perlu dilakukan fit and proper test supaya betul-betul memilih pemimpin yang diinginkan oleh masyarakat di daerah dan yang diinginkan oleh DPP sebagai satu organisasi induk di tingkat pusat yang harus menjalankan kebijakan yang betul-betul solid dan terarah di tingkat daerah dan sebagainya. Saya pikir itu. Baik. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa kehadiran Pak SBY kemarin itu betul-betul karena kerinduan para kader, kerinduan masyarakat terhadap arahan ataupun figur dari seorang tokoh seperti Pak SBY. Dan tentunya sangat bagus mengingatkan kepada kader bahwa matahari cuma ada satu, itu adalah merupakan penguatan. Karena selama seperti yang disampaikan oleh Pak SBY bahwa apa yang dilakukan oleh DPP pusat di bawah kepemimpinan Mas AHY sudah on the track. Nah, supaya lebih kuat lagi menuju 2024, beliau memberikan suatu warning ataupun suatu penguatan terhadap kepemimpinan Mas AHY di Partai Demokrat. Baik, Bang Syarif, jadi Anda bisa memastikan bahwa friksi yang dimaksud itu tidak ada dua matahari kembar, tidak ada friksi AHY dan juga Ibas? Saya yakin itu, dan saya tahu pasti. Saya tahu pasti sebagai seorang senior yang dari awal mengawal Partai Demokrat ini dan tahu cara manajemen yang dilakukan oleh Pak SBY, saya jamin pasti bahwa tidak ada faksi di Partai Demokrat. Nah, Bang Syarif sebagai senior, tapi yang terjadi di Jawa Timur ini tampaknya belum selesai nih, Bang Syarif, direspon oleh para kader di Jawa Timur, bahkan meminta untuk pelantikan Ketua DPD Demokrat Jatim untuk ditunda. Artinya suara itu semakin menguat menolak keputusan dari DPP, Bang Syarif.
Saya pikir ini proses dinamika ini akan berakhir sejalan dengan waktu yang akan kita jalani, dan yakin bahwa ini adalah proses demokrasi, proses dinamika yang akan segera berakhir. Kami yakin dengan setelah pelantikan ini semuanya akan berjalan dengan bagus, akan terjadi penyatuan dua kubu yang terpilih, yang memberikan dukungan kepada dua calon yang terbaik dari Jawa Timur. Dan juga saya yakin yang terpilih, yang dipilih oleh pusat, DPP pusat itu akan memberikan ruang juga kepada yang pertama untuk bersama-sama membangun Partai Demokrat ini. Baik, Bang Adi Praitno, ada tambahan dari Anda. Kalau kita agak mundur ke belakang ya, sebetulnya juga ujian kepemimpinan Mas AHY ini juga pernah ketika ada sejumlah kader atau mungkin mantan kader Demokrat ya, yang ketika itu juga dipimpin oleh Pak Muldoko juga itu berusaha untuk menggantikan posisi AHY. Kemudian juga sekarang tadi ada membaca ada dua friksi, terus terjadi di beberapa di daerah terjadi gejolak juga. Nah, Anda melihat ini sebenarnya apa ini? Apakah ini memang sebuah tantangan kepemimpinan kah atau seperti apa, Bang Adi? Ya, tadi Reinhardt sebagai orang luar melihat soal statementnya Pak SBY itu kan tidak lahir dalam ruang hampa. Tidak kemudian secara simultan misalnya hanya sekedar untuk menegaskan monoloyalitas kepada AHY sebagai ketua umum. Kan istilah matahari kembar itu menegaskan bahwa seakan-akan istilah satu matahari di Partai Demokrat itu kan menegaskan bahwa seakan-akan di Partai Demokrat selama ini ada matahari-matahari yang lainnya. Karena Pak SBY ngomong ini kan ujuk-ujuk ya dalam silaturahmi dan kontemplasi. Kalau ada matahari ganda, orang nanya kira-kira siapa orangnya gitu ya. Kalau Muldoko kan sudah selesai isunya soal begal Demokrat gitu ya, karena proses hukumnya sudah berlanjut dan rata-rata dimenangkan oleh kubunya Bang Syarif sebagai Partai Demokrat yang saat ini sah gitu. Orang kemudian bertanya, untuk apa kemudian SBY menegaskan tentang hanya ada satu matahari kepada Demokrat setelah tidak lagi begal Demokrat, sudah tidak ada lagi misalnya isu Pak Muldoko. Orang kemudian mengait-ngaitkan soal pengkubuan yang ada di Partai Demokrat yang sebenarnya tidak lama. Kubu ini sebenarnya geng-geng soal tongkrongan lah. Kira-kira begitu. Dari berbagai info yang kita dapat ya dari warung kopi dan dari jalanan tentu saja, di mana faksionalisasi ini kemudian seakan-akan semakin mengeras ketika sudah mulai muncul pemilihan-pemilihan ketua DPD yang seakan-akan sesuai dengan pemilihan proses demokratis gitu ya di berbagai daerah, tapi kemudian proses pemilihannya digagalkan oleh misalnya penunjukan oleh ketua umum. Ini yang kemudian seorang orang meraba-raba, kira-kira siapa matahari yang lainnya? Hingga Pak SBY itu menyinggung tentang pentingnya kualitas terhadap satu matahari, SBY gitu ya, yaitu AHY dalam konteks ini. Maka tidak lain dan tidak bukan, orang kemudian menebak Ibas sebagai sosok penting di Partai Demokrat, orang lama, memang membangun karir politik sejak awal gitu Partai Demokrat berdiri, kemudian menjadi anggota Dewan beberapa kali dan saat ini diamanahkan menjadi ketua fraksi di Partai Demokrat di Senayan. Seakan-akan orang melihat ada dua loyalitas ganda yang sebenarnya di internal Partai Demokrat itu. Pertama kepada AHY, yang kedua kepada Ibu. Kan ini yang sebenarnya orang yang melihat dari jauh yang disebut oleh Bang Syarif tidak tahu apa-apa, karena mencoba untuk menebak dan menerka apa makna soal matahari tunggal di Partai Demokrat itu. Karena ini diucapkan dalam waktu yang sebenarnya di tengah orang melihat Partai Demokrat tidak ada goncangan apapun loh. Muldoko sudah tidak ada lagi gosipnya, begal Partai Demokrat sudah tidak ada lagi. Tiba-tiba muncul kasus misalnya sedikit dinamika tentang pemilihan ketua DPD di berbagai tempat. Orang mengait-ngaitkan kenapa Pak SBY kemudian tiba-tiba bicara tentang pentingnya ada satu matahari di Partai Demokrat. Itulah yang kemudian memunculkan ada spekulasi-spekulasi bahwa di internal Partai Demokrat sekalipun ada loyalitas lain selain kepada AHY. Siapa orangnya? Di situ Ibas muncul. Satu putra mahkota Pak SBY lainnya yang cukup powerful misalnya soal kepemimpinannya, terutama pada teman-teman yang saat ini menjadi anggota parlemen. Dan gitu sebenarnya Reinhardt yang dibaca oleh publik. Jadi Bang Syarif, sorry itu saya sebagai orang lain mungkin agak salah, tolong diluruskan. Tapi begitulah kira-kira bacaan masyarakat secara umum bahwa Demokrat andai tidak Pak SBY muncul ke publik, mungkin dibaca sedang baik-baik saja saat ini. Tapi ketika bicara tentang harus ada satu matahari, kok mengesankan di Demokrat ini ada matahari yang lain sebenarnya yang selama ini yaitu di bawah permukaan tapi begitu kuat
Ya, kira-kira begitu. Ya, baik, Bang Adi, Pak SBY juga kemarin mengatakan bahwa sudah mulai jarang muncul, mulai berada di balik di belakang, tidak kemudian juga muncul di panggung-panggung politik. Sesungguhnya, apakah Anda melihat memang Pak SBY benar-benar istirahat dalam tanda kutip ya dari panggung politika, atau sebetulnya masih juga masih juga punya peran yang sangat signifikan dalam menentukan langkah-langkah Partai Demokrat atau Ketua Umum AHY. Dan kalau kemudian gejolak-gejolak seperti yang terjadi di daerah ini tidak bisa dikendalikan, diatasi, ini tentu kan kalau kita bicara ke konsolidasi jelang 2024, ini menurut Anda sebagai sebuah partai yang pernah besar, ini seberapa besar dampaknya bagi soliditas Partai Demokrat menuju ke 2024, Bang Adi? Saya ingin komentar dua hal kalau soal itu. Kan SBY ini pertama one and only, satu-satunya orang yang kemudian cukup melekat pada sosok Demokrat. Jadi besar dan kecilnya Partai Demokrat saat ini kan salah satunya sangat ditentukan bagaimana pesona SBY di depan publik. Bang Syarif juga mengatakan tadi bahwa Demokrat itu kan ya, kat magnet terbesarnya ada pada SBY. Itu banyak loyalis gitu ya, karena menjadi presiden 2 periode. Jadi penting dalam konteks itu kemudian muncul kepada publik sekaligus mengonsolidasi partainya. Yang kedua kita juga bacanya. Kenapa Pak SBY muncul dalam silaturahmi dan kontemplasi? Saya membaca ini sebagai bentuk kegelisahan yang muncul pada SBY yang mestinya istirahat betul terkait dengan politik. Kok tiba-tiba muncul ada semacam friksi dan faksionalisasi di internal Demokrat yang kemudian agak sedikit mengeras misalnya. Terutama pengkubuan yang tadi saya sebutkan itu, kubu Ibas dan kubu AHY, yang kemudian titik kulminasinya pada pemilihan sejumlah ketua DPD yang saat ini misalnya bermasalah dalam tanda kutip dan menimbulkan gejolak di internal Partai Demokrat. AHY ataupun Isbas adalah dua sosok penting yang sebenarnya sebagai pelajar yang tentu saja portfolio politiknya sama-sama diperhitungkan oleh Pak SBY. Makanya kemudian publik mengingatkan kepada publik, kepada Demokrat khususnya, bahwa ketuanya itu adalah AHY bukan yang lain. Ini kan sebagai bentuk penegasan bahwa tidak ada loyalitas lain kepada AHY. Tidak ada loyalitas kepada Ibas, tidak ada loyalitas kepada Bang Syarif dan seterusnya. Kan ini yang sebenarnya ingin dipastikan oleh SBY sebagai Majelis Tinggi Partai Demokrat, sebagai sesepuh, sebagai pendiri, sebagai mantan presiden 2 periode, tentu untuk mengonsolidasi basis-basis dukungan Partai Demokrat menuju jalan panjang 2024 gitu Mas Reinhardt. Karena 2 tahun ini kan sebenarnya tidak terasa ya. Tahun ini misalnya kita sudah masuk tahapan pemilu, tahun depan sudah soal proses pencalonan presiden, pendaftaran partai politik gitu ya. Kemudian soal bagaimana mengusung capres dan cawapres. Tentu kalau masih ada gemuruh di internal, ada gejolak, lepas apapun itu istilahnya, entah itu pengguguan, tentu misalnya ketidakpastian terhadap pemilihan sejumlah ketua DPD misalnya, apapun lah. Tapi SBY itu menginginkan bahwa suasana di Partai Demokrat itu harus konsolidatif gitu ya. Sehingga bagaimana gejolak-gejolak dan friksi di internal itu bisa diselesaikan. Itu tadi problemnya. Andai SBY tidak ngomong ini, tidak ngomong tentang matahari, itu matahari di Partai Demokrat, mungkin rakyat tidak akan menduga-duga ada matahari lainnya ternyata di Partai Demokrat. Gitu. Baik, Bang Syarif terakhir ke Anda. Jadi kalau kita bicara soal Pak SBY saat ini, jadi memang sudah jarang tampil, tapi apakah Pak SBY memang benar-benar istirahat dalam tanda kutip dari panggung politik, benar-benar mundur, atau memang masih turun gunung akhirnya untuk melakukan konsolidasi lagi di internal Partai Demokrat, apalagi menuju ke 2024, Bang Syarif? Ya, perlu ingin saya tegaskan bahwa Pak SBY itu sekarang kan kedudukannya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Nah, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu memiliki fungsi dan tugas tertentu yang diamanatkan oleh ADART Partai Demokrat. Tetapi untuk kepemimpinan sehari-hari politik praktis itu di bawah kendali Ketua Umum Partai Demokrat. Nah, apa fungsi daripada Majelis Tinggi? Majelis Tinggi memiliki fungsi dan tugas tertentu. Misalkan di dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden, di dalam menentukan kepemimpinan MPR dan DPR. Nah, yang ketiga, pada saat-saat isu-isu nasional yang sangat krusial, beliau akan tampil. Jadi memang
kesehari-harian itu beliau tidak tampil. Dan itulah yang Berarti soal matahari ini isu-isu krusial ya Bang Syarif? Oleh ADRT, tugas-tugas dan fungsi daripada Majelis Tinggi. Nah, artinya apa? Pada momen-momen tertentu itu juga beliau itu diharapkan oleh para kader sesuai yang diamanatkan oleh ADRT untuk beliau untuk tampil, memberikan motivasi dan mengingatkan kembali kepada Partai Demokrat apa-apa yang kira-kira poin-poin yang harus dilakukan untuk membesarkan Partai Demokrat. Nah, disitulah eksistensi Ketua Majelis Tinggi. Sekaligus juga untuk menggalang persatuan dan kesatuan sehingga ke depan itu semakin solid dan juga betul-betul terarah sehingga tujuan daripada Partai Demokrat itu bisa tercapai. Oke. Nah, mengapa itu dilakukan? Karena kita sudah tahu keberhasilan beliau di dalam pemilu, baik pilpres maupun pileg, sudah berapa kali beliau sudah terpilih secara langsung, dan ini merupakan sesuatu yang sangat berguna bagi para kader untuk mencontoh paling tidak mendapatkan arahan bagaimana untuk pemenangan pemilu pilpres dan pemilu legislatif. Oke. Nah, sekali lagi pada momen-momen tertentu tentunya beliau sangat diharapkan oleh para kader dan untuk memberikan arahan dan sebagainya. Nah, perlu ingin saya sampaikan bahwa kebetulan Ketua Umum ini selalu berkomunikasi karena kedudukannya juga sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi, sehingga semua kebijakan dan pengarahan dari Partai Demokrat itu semuanya menyatu, semuanya sinkron. Nah, tentunya di samping daripada unsur-unsur kepemimpinan Majelis Tinggi perlu ada satunya arah dan kebijakan. Para kader juga menginginkan agar ada pengarahan. Nah, disitulah momen-momen tertentu Majelis Tinggi, Ketua Majelis Tinggi itu tampil. Sekali lagi, tetapi untuk kesehari-harian di dalam menjalankan organisasi partai politik itu adalah di bawah tanggung jawab Ketua Umum. Oke, nah, baik. Kalau di fraksi, ya tentu adalah tanggung jawab Ketua Fraksi. Ini dua hal yang berbeda. Jadi saya pikir mudah-mudahan apa yang dibaca oleh para pengamat, termasuk Pak Adi Prayitno dan omongan di pinggir jalan di kedai-kedai, insya Allah itu adalah hanya sekedar omongan. Dan kita lihat nanti akan semakin baguskah Partai Demokrat ke depan. Dan itu pasti kami jamin solidaritas dan persatuan para kader itu semakin baik. Kalau ada terjadi proses dinamika di daerah, itu adalah merupakan riak-riak dari demokrasi. Dan di semua partai juga terdapat hal yang sama. Jadi itu adalah tidak terlalu signifikan, dan pada saatnya nanti akan bersatu untuk membangun bangsa, untuk membangun Partai Demokrat ini. Baik, baik. Mari kita akan lihat nanti akan seperti apa dinamikanya di Partai Demokrat. Bang Syarif dan juga Bang Adi Prayitno, menarik diskusi pada malam hari ini. Tapi kita harus sudahi. Tapi mudah-mudahan masyarakat juga bisa mendapatkan perspektif yang menarik dari diskusi malam hari ini. Terima kasih banyak Bang Syarif Hasan, Bang Adi Prayitno sudah meluangkan waktu. Selamat malam, sehat selalu. Mas Adi, terima kasih Mas.